AI bukan lagi teknologi masa depan. Orang yang langsung mengetahui cara menggunakan AI akan bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau merencanakan strategi. Misalnya pelajar perlu merangkum dokumen, usaha kecil perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang membutuhkan ide inovatif setiap hari, maka berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND, termasuk akun Canva Pro, tanpa personalisasi, tanpa embel-embel tetapi tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Atau kirim pesan langsung ke halaman penggemar untuk memesan dan menerima dukungan langsung. Harga rumah telah meroket tetapi pendapatan pekerja tidak dapat mengimbanginya. Semakin banyak Anda menabung, harga rumah akan semakin naik. Masyarakat yang bekerja sepanjang hidupnya masih tidak bisa membeli 1 meter pun tanah di jalan karena kemiskinan. Ini adalah permasalahan yang sudah ada selama bertahun-tahun di banyak negara dan masih belum dapat diselesaikan. Dan hal ini juga merupakan realitas pasar real estate di Tiongkok. Harga rumah tinggi, kehidupan masyarakat miskin, terjerumus dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Banyak investor mengambil kesempatan untuk mendongkrak harga rumah untuk meraup keuntungan yang tinggi, sehingga membuat orang-orang yang sudah menderita menjadi semakin menderita. Bahkan harga rumahnya setara dengan sewa 600 bulan. Anak-anak muda Tiongkok saling mengajak untuk tinggal di akomodasi sewaan karena tabungan hidup mereka tidak cukup untuk membeli rumah. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Tiongkok harus turun tangan untuk menekan tingginya harga rumah yang menyebabkan ketimpangan sosial. Bagaimana kampanye penindasan real estate di Tiongkok? Dan betapa menyedihkannya kehidupan masyarakatnya? Ataukah ada konspirasi yang lebih dalam di balik kampanye ini? Halo semuanya dengan pembentukan diri, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Pertumbuhan pesat Tiongkok melalui investasi publik dan real estate selama 40 tahun terakhir, perekonomian Tiongkok telah mengalami periode pertumbuhan yang sangat kuat dan menciptakan keajaiban ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan ini adalah investasi publik, khususnya di bidang infrastruktur dan real estate. Kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur telah membantu mengubah Tiongkok menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada investasi real estate telah menimbulkan dampak negatif yang saat ini dihadapi Tiongkok. Real estate di Tiongkok telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan menyumbang sebagian besar PDB negara tersebut. Menurut data Bank Sentral Tiongkok, industri real estate menyumbang lebih dari sepertiga produk domestik bruto, PDB, dan menghasilkan lebih dari 20% total pendapatan anggaran pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya merupakan industri utama dalam pertumbuhan ekonomi, real estate juga mendorong pertumbuhan struktural masyarakat, membentuk kawasan perkotaan baru, dan secara signifikan meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur, sehingga sangat mengubah wajah negara berpenduduk miliaran orang. Sejak lama, pihak berwenang Tiongkok lebih menyukai suntikan modal ke dalam industri real estate, terutama melalui kebijakan kredit yang longgar dan pinjaman preferensial bagi investor. Sejak awal tahun 2000-an, kebijakan untuk menstimulasi investasi di bidang real estate telah sangat mendorong kegiatan pembangunan perumahan dan proyek infrastruktur. Dari sana, hal itu menciptakan demam real estate di semua kota besar. Khususnya di kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Shenzhen, harga rumah meningkat pesat dan terjadi ketidakstabilan aliran uang ke pasar ini. Perkembangan real estate yang kuat menjadikannya saluran keuntungan yang menarik bagi masyarakat dan investor. Mulai dari pengusaha kaya hingga pekerja biasa berinvestasi di real estate karena dianggap sebagai bentuk pelestarian kekayaan dan pertumbuhan pesat. Pada tahun 2020, sekitar 40% kekayaan finansial masyarakat Tiongkok diinvestasikan di real estate. Angka ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan 20% di negara maju lainnya. Ini benar-benar angka yang sangat buruk hingga menakutkan. Berlanjut pada tahun 2021, jumlah kredit untuk pasar real estate Tiongkok telah mencapai 6,500 miliar dolar, atau mencakup hampir 50% dari total kredit nasional. Dengan masuknya modal dalam jumlah besar, harga rumah di Tiongkok terus meningkat, menciptakan gelembung real estate raksasa. Pertumbuhan tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga berdampak besar pada dunia usaha dan perekonomian secara umum. Pemerintah Tiongkok menghadapi banyak permasalahan yang timbul dari tingginya utang perusahaan real estate hingga meroketnya harga rumah, sehingga masyarakat miskin tidak dapat mengakses pasar perumahan. Menurut statistik, sebuah keluarga dengan pendapatan rata-rata di Shanghai membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk membeli rumah seluas 70 meter persegi di pusat kota. Hal ini meningkatkan kesenjangan sosial, terutama antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, dan meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk mengendalikan gelembung real estate. Kemurahan hati pemerintah yang berlebihan terhadap industri real estate telah menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis saat ini. Ketika kebijakan untuk merangsang pengembangan real estate mencapai titik lonjakan kredit dan investasi, hal ini menyebabkan kelebihan pasokan yang serius di banyak bidang. Meskipun pasokan perumahan meroket, harga rumah masih terus meningkat sehingga menambah beban keuangan masyarakat. Bahkan banyak proyek konstruksi yang terus tertunda atau diselesaikan dengan kualitas rendah dan menciptakan kawasan perkotaan terbengkalai yang sangat boros.
Kisah real estate Tiongkok bukan hanya kisah sektor ekonomi tetapi juga isu keberlanjutan dalam model pertumbuhan negara berpenduduk miliaran orang. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor real estate telah menyebabkan perekonomian Tiongkok menghadapi risiko bubble dan krisis kredit. Jika ingin membeli rumah di Cina, Anda harus mengandalkan keberuntungan. Sebaliknya, di banyak kota besar di Tiongkok, walaupun persediaan rumah baru langka, banyak orang, meskipun mereka mempunyai cukup uang, tidak dapat dengan mudah memiliki rumah yang memuaskan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa membeli rumah di Tiongkok lebih sulit daripada memenangkan lotre. Namun di negeri berpenduduk miliaran orang ini, memenangkan lotre sangatlah jarang sehingga saya tidak tahu berapa generasi yang harus kita tunggu agar cukup beruntung untuk memiliki rumah yang memuaskan. Dalam waktu kurang dari setahun, pengembang real estate telah menawarkan 81,830 apartemen baru untuk dijual di Shanghai, rekor tertinggi dalam 3 tahun sebelumnya. Namun angka tersebut masih belum seberapa dibandingkan permintaan pasar. Booming yang terjadi selama beberapa dekade telah membuat real estate di kota-kota Tiongkok menjadi sangat mahal dan memicu kekhawatiran akan terjadinya bubble. Investor real estate mendorong harga naik sangat tinggi. Harga jual di Shanghai bahkan meroket 8% per tahun dan membuat pasar perumahan benar-benar demam tanah. Saat ini, keinginan masyarakat untuk memiliki rumah yang memuaskan bukan lagi hal yang mudah. Menurut survei, dibutuhkan waktu hingga 20 tahun bagi seorang pekerja berketerampilan tinggi yang bekerja dengan gaji rata-rata di sektor jasa untuk memiliki cukup uang untuk membeli apartemen seluas 60 meter persegi di kawasan pusat Hong Kong. Menghadapi situasi ini, banyak pemerintah daerah memutuskan untuk membatasi biaya pembangunan rumah baru di lokasi yang baik agar tidak lebih dari 80.000 yuan, setara dengan 12.600 dolar Amerika, yaitu sekitar 277 juta dong Vietnam per meter persegi tanah. Sedangkan di area yang sama di pasar jual kembali, angkanya bisa lebih dari 100.000 yuan per meter persegi. Transaksi harus disetujui oleh otoritas setempat untuk membatasi jumlah rumah yang dilepas ke pasar. Namun, kebijakan-kebijakan ini sendiri juga mempunyai celah tertentu yang tidak disadari oleh pemerintah Tiongkok. Jadi, perusahaan real estate dan raksasa investasi memanfaatkan celah tersebut untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Itulah salah satu alasan mengapa pasar real estate di Tiongkok semakin terpuruk. Misalnya, dengan menaikkan harga pasar, investor dengan cepat memanfaatkan peluang untuk menjadi kaya, memungkinkan masyarakat mendaftar untuk membeli rumah untuk proyek baru guna mengumpulkan uang terlebih dahulu dan kemudian melaksanakan proyek berikutnya. Dan ini sangat beresiko. Ketika masyarakat menggelontorkan dana untuk proyek dan tiba-tiba investor berhenti, penderitaan tetap menjadi penderitaan masyarakat. Merekalah yang harus menanggung akibatnya. Mungkin rumah yang mereka terima bukanlah rumah yang digambarkan atau ditawarkan untuk dijual seperti yang dijelaskan semula. Tetapi jika Anda tidak mendaftar untuk membeli dan menyetor uang sekarang dan menunggu sampai pekerjaan selesai untuk membeli, ditambah dengan situasi demam tanah, Anda tidak tahu berapa harga rumah yang sudah jadi. Karena jumlahnya yang sangat besar, pemerintah daerah mulai menghitung dalam skala metrik. Dalam sistem penilaian prioritas, mereka yang mendapat skor tinggi mempunyai peluang untuk membeli rumah. Hal ini menciptakan sistem dua langkah sebagai berikut. Pertama, masyarakat dinilai berdasarkan kebutuhannya akan apartemen, kemudian masyarakat yang memiliki skor tinggi akan diprioritaskan untuk membeli rumah. Itu sebabnya ada rumah tangga yang tinggal di Shanghai untuk mencari nafkah, terkadang selama 15 tahun, dengan uang yang cukup untuk memiliki rumah, namun mereka tidak memiliki poin prioritas yang cukup untuk diklasifikasikan memenuhi syarat untuk membeli rumah. Karena menurut skala Setpoint, orang yang tidak memiliki rumah di Shanghai dan belum membeli rumah dalam 5 tahun terakhir mendapat 20 poin. Orang yang sudah memiliki rumah dan belum membeli rumah lain dalam 5 tahun mendapat 5 poin. Selain itu, pasangan juga akan mendapatkan 20 poin. Orang yang lajang atau bercerai tidak mendapatkan poin. Tak hanya itu, banyak orang yang semakin merana ketika sudah memberikan uang kepada investor, padahal imbalan yang mereka terima hanyalah janji. Sama seperti kekhawatiran akan menyisihkan uang dan menerima rumah di kemudian hari, ketika krisis utang terjadi pada tahun 2021, ribuan pembeli rumah terjerumus ke dalam situasi memiliki dinding yang tidak dicat, sel-sel kosong dengan lubang listrik kosong, dan tidak ada air atau gas. Kondisi kehidupan sangat memprihatinkan karena para investor telah meninggalkan proyek tersebut. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka punya uang, orang-orang membawanya ke surga, tetapi sekarang mereka bangkrut, mereka meninggalkan proyek tersebut, membuat kehidupan orang-orang semakin sengsara. Sebelumnya saya menderita karena saya tidak mempunyai rumah, tetapi sekarang saya menderita karena saya mempunyai rumah tetapi tidak dapat tinggal di dalamnya. Belum diketahui kapan situasi ini akan berakhir sepenuhnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk memiliki rumah di tengah, masyarakat juga membutuhkan seluruh kekuatan spiritual, harus ke pura untuk berdoa, harus berdoa memohon restu orang yang lebih tua agar mendapat rezeki. Jika kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi, masyarakat hanya akan melihat sisi baiknya saja, namun kehidupan masyarakat yang berjuang dengan keinginan untuk berumah tangga sangatlah rapuh. Isu khusus ini juga merupakan permasalahan sulit mengenai apa yang akan dilakukan otoritas Tiongkok untuk memperbaiki situasi jaminan sosial yang berisiko menjadi kacau. Akankah demam tanah mereda? Dan apakah investor akan melanjutkan proyek yang belum selesai? Pemerintah Tiongkok dan kampanyenya untuk menyelamatkan pasar real estate.
gelembung real estate telah menjadi beban bagi perekonomian Tiongkok. Beberapa investor kehilangan hingga 130 miliar dolar karena obligasi real estate di Tiongkok. Investor berharap tekanan terburuk hanya akan menimpa bisnis dengan utang paling banyak, seperti Evergrande. Namun saat ini, para pelaku usaha tersebut semakin mengandalkan penjualan rumah yang akan dibentuk di masa depan untuk memobilisasi modal terlebih dahulu. Pengembangan proyek Evergrande terhenti dan risiko keuangan beberapa perusahaan yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka bisa bangkrut sebelum menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Situasi di atas menyebabkan krisis kepercayaan, mengurangi pendapatan penjualan dan terus mendorong banyak bisnis lain di industri ini ke dalam krisis likuiditas. Semuanya bermula ketika Evergrande menjadi nama paling menonjol di pasar real estate ketika menghadapi 1.317 tuntutan hukum dengan total nilai klaim sekitar 312,4 miliar yuan atau setara dengan 45,1 miliar dolar. Ini sangat buruk. Mereka tidak bisa melunasi utangnya sekitar 237 miliar yuan, belum lagi obligasi dalam dan luar negeri. Pada saat yang sama, surat berharga dengan nilai total 247,9 miliar yuan telah jatuh tempo. Ada 154 aset yang dibekukan. Pembengkakan utang Evergrande pada saat itu benar-benar merupakan ketakutan yang mengerikan bagi komunitas real estate pada khususnya serta perekonomian Tiongkok pada umumnya. Menghadapi risiko pecahnya gelembung real estate dan rasa frustrasi masyarakat terhadap harga rumah dan kepemilikan real estate yang meningkat terlalu tinggi, pemerintah Tiongkok harus mengambil tindakan untuk membatasi aktivitas jual beli real estate dan mencegah investor menaikkan harga rumah hingga meroket. Pada akhirnya, pertanyaannya adalah mengapa harga rumah naik begitu tinggi? Mengapa pasokan mesin masih belum cukup untuk memenuhi permintaan? Untuk menjawab hal ini, ada fakta yang jelas bahwa populasi Tiongkok tumbuh terlalu cepat. Negara berpenduduk miliaran orang ini kekurangan lahan dan manusia. Dan oleh karena itu, banyak keluarga meningkatkan kebutuhan mereka akan kepemilikan real estate. Namun, perlu juga dipahami bahwa kekurangan lahan di sini bersifat lokal karena terlalu banyak orang berbondong-bondong ke pusat kota untuk tinggal, bekerja, dan belajar. Kedua, real estate dianggap sebagai satu-satunya bentuk investasi yang aman di Tiongkok. Masyarakat masih menganggap investasi tanah adalah investasi jangka panjang, semakin lama maka semakin bernilai. Itu sebabnya banyak investor yang menahan tanahnya dan tidak mau melepaskannya sehingga menyebabkan banyak proyek tertunda dan tidak dapat diselesaikan. Di banyak tempat, demam tanah sedang tinggi namun kondisi tanah mati. Real estate hanya mengalami peningkatan, bukan penurunan, selama beberapa dekade dan telah menjadi alat keuangan paling terpercaya di hati masyarakat Tiongkok. Kemampuan real estate untuk menaikkan harga menyebabkan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam berinvestasi. Berdasarkan alasan tersebut, banyak investor dengan cepat menaikkan harga real estate hingga mencapai batas tertinggi untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Ketiga, penyebab langsungnya berasal dari pemerintah daerah. Semua tanah di Tiongkok adalah milik pemerintah. Ketika sebuah perusahaan membutuhkan lahan untuk dijadikan kantor pusat atau pabrik, mereka perlu membelinya dari pemerintah daerah. Faktanya, mereka hanya membeli hak pakai tanah tersebut untuk jangka waktu 40 hingga 70 tahun, bukan membeli kepemilikan penuh atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjual tanah untuk meningkatkan pendapatan. Faktanya, penjualan tanah juga merupakan sumber pendapatan terpenting bagi sebagian besar pemerintah daerah di Tiongkok. Ketika harga tanah meningkat, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mereka akan berusaha mencari cara untuk menaikkan harga tanah setempat dan menciptakan kemahalan. Banyak orang juga membandingkan bahwa menjual tanah di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen dapat membeli seluruh Amerika Serikat. Menghadapi situasi di atas, pemerintah Tiongkok harus meminta lebih dari 20 kota untuk mengubah peraturan terkait pasar real estate. Dan pemerintah daerah juga perlu memiliki kebijakan pencegahan untuk menghadapinya, jangan sampai harga rumah melambung tinggi. Masyarakat tidak mempunyai tempat tinggal dan banyak proyek perumahan yang belum selesai. Jika keadaan ini dibiarkan terlalu lama, maka akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Dan pada saat itulah Presiden 11 juga menyatakan, rumah adalah untuk tempat tinggal, bukan untuk spekulasi. Sekaligus mengedepankan model rumah sewa agar masyarakat dapat hidup nyaman dan memiliki akomodasi yang luas sesuai kebutuhannya. Selain itu, pemerintah memperketat kebijakan pemberian pinjaman dan mendukung dunia usaha untuk berinvestasi dalam proyek-proyek untuk membatasi spekulasi dan penimbunan tanah. Banyak investor mempertimbangkan untuk menyimpannya sendiri, namun real estate tidak memasuki pasar, sehingga berdampak serius pada proyek investasi lainnya. Beijing bahkan telah memperkenalkan kebijakan 3 garis merah untuk mengendalikan aktivitas pinjaman pengembang, yang mengharuskan mereka memenuhi standar keuangan serta menerapkan batasan pinjaman pada bank. Pada saat yang sama, kendalikan dan ubah pemanasan real estate ketika pasar kredit ditutup. Pengembang terpaksa memperlambat pembangunan dan puluhan bisnis bangkrut. Banyak investor real estate harus mencari jalan keluar dengan berinvestasi di real estate di pasar luar negeri. Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama di antara investor real estate Tiongkok, Malaysia peringkat ketiga, dan Thailand peringkat kelima. Selain itu, di situs real estate Australia, jumlah masyarakat Tiongkok yang mencari apartemen meningkat tajam,
hingga 131% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Mereka menilai negara ini memiliki banyak potensi dan stabil secara politik. Berinvestasi di pasar internasional merupakan solusi untuk mengurangi risiko dan juga merupakan peluang untuk memperluas jaringan bisnis serta memperkuat pengaruh investor Tiongkok. Perlu dipahami bahwa penurunan harga rumah merupakan sinyal baik bagi mereka yang memang ingin membeli rumah untuk ditinggali. Namun sebaliknya, justru menjadi sinyal buruk bagi investor. Dan saya berbicara tentang dampak buruk dari hal ini dalam episode podcast, Konsekuensi Mengerikan dari Pajak Real Estate Kedua. Anda dapat menemukannya kembali di saluran. Dalam artikel ini, saya fokus pada bagaimana Tiongkok mencoba mencari cara untuk menurunkan harga rumah. Adapun dampak yang lebih mendalam, saya tidak akan menyebutkannya. Selain itu, dalam rangka memperketat pasar real estate untuk menstabilkan harga tanah dan mencegah inflasi harga yang dilakukan oleh banyak pialang tanah, kebijakan pengendalian pemerintah dan pembatasan kredit ban juga menyebabkan para pemain besar di industri real estate mengalami kesulitan. Puncaknya adalah bom utang Evergrande, salah satu raksasa real estate Cina, yang meledak dan menyatakan bangkrut pada akhir tahun 2021 ketika tidak mampu mengatasi utang hampir 300 miliar dolar. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan menangkap mentalitas masyarakat Tiongkok yang menganggap perumahan sebagai satu-satunya aset yang menguntungkan, Evergrande telah membuka ribuan proyek apartemen dan mengambil uang dari investor baru untuk menggantikan investasi lama. Dari spesialisasi di bidang real estate, kelompok ini berkembang ke serangkaian bidang lain mulai dari susu kaleng, mobil listrik, hingga sepak bola. Semuanya akan berjalan lancar sampai pemerintah memperketat pinjaman real estate dan harga rumah di kota-kota menjadi tenang. Skenario pasar real estate Tiongkok saat ini adalah ketika harga rumah terus menurun. Hal ini terjadi ketika masyarakat, investor, dan pakar real estate tidak lagi memiliki keyakinan. Masyarakat tidak akan lagi menganggap real estate sebagai satu-satunya investasi yang aman di Tiongkok. Berkat kebijakan pemerintah Tiongkok, demam tanah mulai berkurang secara bertahap, harga rumah tampak kembali stabil, dan tidak ada lagi situasi penimbunan tanah meski harga rumah dinaikkan secara sewenang-wenang. Kini, impian memiliki rumah menjadi semakin mudah bagi banyak orang di negeri ini. Meski perekonomian berkembang, namun di balik setiap negara tetaplah rakyatnya. Mari kita jaga kehidupan mereka, seimbangkan pasar sehingga masyarakat miskin tidak lagi menderita, dan dunia usaha tidak lagi memiliki banyak peluang untuk menghasilkan uang dari penderitaan masyarakat. Namun, kebijakan apapun jika tidak dipikirkan dengan matang akan menimbulkan dampak negatif. Dan sisi buruknya, saya analisis dalam episode podcast Konsekuensi Mengerikan dari Pajak Real Estate Kedua, yang dapat ditemukan dan ditonton semua orang.